Patuh. Mungkin hanya kata itu yang dapat dilakukan pada saat ini dalam menghadapi pandemi dari COVID-19 atau yang biasa dikenal dengan virus corona. Virus yang bukan hanya menyerang kesehatan manusia, namun juga melumpuhkan hampir di seluruh sektor kegiatan di dunia. Awalnya keberadaan virus ini dianggap remeh oleh beberapa pihak dari kita, sehingga yang diremehkan menunjukkan kekuatannya. Tidak sedikit dampak yang dirasakan. Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin pun menganga. Saya Yusron dari kampung Magelang, kota Magelang, kota Madia Magelang, kota nan indah, cantik, bersih, kota sejuta bunga ya. Datang ke Jakarta ngadu nasib. Yusron, itulah namanya. Seorang pedagang asal Magelang yang mengadu nasib di Jakarta. Sebelum adanya masa pandemi seperti ini, beliau berprofesi sebagai pedagang air mineral. Namun, penghasilannya menurun, sehingga ia beralih fungsi menjadi penjual masker. Hanya untuk mencari sesuap nasi demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Sudahkah bantuan sosial diterima olehnya sampai saat ini? Sementara sampai detik ini saya belum. Sektor ekonomilah yang paling terpukul pada saat ini. Kestabilitasan yang sulit terjaga membuat masyarakat yang mempertaruhkan peruntungannya kini harus berdiam diri sampai entah kapan masa ini akan berakhir. Di sana entah bagaimana katakanlah kurang dimaksimalkan. Aksi protes mewarnai pembagian sembako untuk warga miskin di DKI Jakarta tersebut. Aksi protes tersebut dilakukan oleh warga yang namanya tidak terdaftar. Pembagian sembako tersebut dilakukan selama penetapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. Namun sejumlah warga di RW 14 Rumah Susun Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara protes lantaran tidak terdata sebagai penerima sembako. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pemberlakuan kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk menekan kenaikan angka dari COVID-19 di Indonesia. Fasilitas umum seperti taman, museum, monumen, dan tempat-tempat ibadah telah ditutup segala bentuk macam aktivitasnya untuk sementara waktu. Pemberlakuan PSBB
ternyata memiliki dampak bagi mereka yang memang mencari peruntungannya di jalan. Seperti halnya yang dirasakan oleh para driver ojek online. Pada masa ini, mereka bingung di mana mereka harus mendapatkan penghasilan tersebut. Pembatasan yang diberlakukan membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan penumpang. Salah satu driver ojek online yang merasakan dampak tersebut adalah Bapak Widodo. Ia menjadikan profesi ini sebagai profesi utama untuk mendapatkan penghasilan setiap harinya. Sebelum ada COVID sih alhamdulillah sih ya. Kita narik juga lumayan sih penghasilan. Cuman semenjak ada COVID ya begitulah. Kita kadang ada order, kadang enggak. Ya enggak tentu kalau semenjak ada COVID. Kebijakan pemerintah menurut saya sih ya ada baik dan juga ada baiknya. Baiknya gini, kalau masalah pembagian kayak sembako kemarin itu saya rasa sih belum ada. Kalau saya dapat, cuman ada juga sebagian banyak yang nggak dapat. Mungkinkah kebijakan yang diatur telah benar-benar mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat? Kami, sebagai generasi bangsa, mahasiswa yang digadang-gadangkan sebagai elemen penting untuk menciptakan upaya baru dalam memajukan kemajuan bangsa, memiliki peranan penting dalam menghadapi masa seperti ini. Sebagai agent of social control, kami dapat menjalankan fungsi tersebut bagi masyarakat. Pengadaan sembako yang kemudian dialokasikan kepada mereka yang membutuhkan, sebagai salah satu bentuk upaya tersebut. Pada satu sisi kami telah membantu pemerintah dalam menyelesaikan polemik yang terjadi pada sektor ekonomi bagi masyarakat. Pada sisi lain, kami telah menjalankan aksi kemanusiaan yang dimana tanpa kami harus mengetahui status sosial mereka, tapi kami bisa untuk saling bahu-membahu dalam kesulitan. Jarak bukanlah masalah. Meskipun kita tidak dapat bersatu secara langsung, tetapi persatuan tetap dapat dieratkan. Kerjasama perlu dijalankan. Kita memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga keutuhan Ibu Pertiwi. Maka dari itu, marilah bersama-sama untuk memulihkan Ibu Pertiwi kembali dan buat tersenyum kembali.